Kalau kita berbicara soal masa depan bangsa, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian? Gedung-gedung yang tinggi, teknologi AI yang mulai canggih, atau ekonomi yang meroket? Semua itu memang penting. Tapi tahu tidak, ada fondasi yang jauh lebih krusial agar sebuah bangsa tidak hanya maju secara fisik, tapi juga kokoh secara jiwa. Nah, fondasi itu adalah the triple power: iman, ilmu, dan akhlak. Yang pertama, iman. Iman adalah jangkar spiritual kita. Bangsa yang besar tidak akan bertahan lama jika manusianya saja rapuh secara spiritual. Tanpa iman, kepintaran manusia hanya akan digunakan sebagai alat untuk saling menjatuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 bahwa iman adalah kunci keberkahan suatu negeri. Jika penduduk negerinya beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka memperkuat iman sebagai pemuda adalah langkah awal membangun bangsa ini. Lalu yang kedua adalah ilmu. Ilmu adalah the catalyst of progress. Setelah iman kita kokoh, kita butuh knowledge and skill. Ilmu itu adalah katalis kemajuan. Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama dimulai dari kata Iqra, bacalah. Dengan kita memiliki ilmu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa ilmu, iman buta. Kita ingin berbuat baik, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Jika keduanya bersatu, barulah kita bisa mengukir wajah asli bangsa ini. Teman-teman, kita tidak bisa membangun bangsa ini hanya dengan modal semangat atau katanya. Kita butuh pemuda yang ahli di bidang agama, teknologi, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Ingat, Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang menginginkan dunia, wajib baginya menuntut ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, wajib baginya menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, wajib baginya menuntut ilmu. Tapi tunggu dulu, apakah dengan kita memiliki iman dan ilmu itu sudah cukup? Belum, masih ada satu pilar yang mengikatkan keduanya, yaitu akhlak, moral kompas kita. Bayangkan, kalau ada orang yang pintar, ilmunya tinggi, tapi tidak mempunyai akhlak, akhirnya apa? Muncul korupsi, manipulasi, dan kezaliman, bukan? Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW diutus ke dunia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab. Maka dari itu, mari jadikan diri kita sebagai pelopor. Jangan jadi generasi yang lembek. Mari perkuat ibadah kita, asah terus kapasitas intelektual kita, dan hiasi perilaku sehari-hari dengan budi pekerti yang luhur. Ketika ketiga hal ini menyatu dalam diri generasi muda, Indonesia emas bukan lagi sekedar mimpi, melainkan kepastian yang akan kita wujudkan bersama. Terima kasih. Halo guys, sekarang kita mau tag video. Mau tag video ya. Itu yang ikut. Semoga menang ya kita. Kalau kita terjaga. Kita yang menang. Kita yang menang, kita yang ngedit. Aduh. Ya, nantikan selanjutnya. Kalau jangan membayangkan visual kita, bangsa yang besar tidak akan pernah. Ulang. Ya. Moing. Ada aja ya Allah. Malah nulis. Aduh. Aja nulis. Aduh. Itu ya.
mandarin kita. Maka dari itu, mari jadikan diri kita sebagai kelompok. Eh. Jangan dan generasi yang lembut. Jangan.